Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hanif Rahmat, SSRMKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Diskrit. Perkenalkan, saya Regina Natasha Antapani, moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang lintasan terpendek atau shortest path. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama ada Ali Rohman, saya sendiri Regina Natasha Antapani, dan Farhan Suparhan. Yang selanjutnya ada peta konsep. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama definisi shortest path, yang kedua sejarah singkat shortest path, yang ketiga ada algoritma shortest path, dan yang terakhir ada penerapan shortest path. Yang pertama ada definisi shortest path. Lintasan terpendek atau yang disebut juga shortest path adalah sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan lintasan terpendek pada graf dengan bobot pada sisi-sisi yang bersifat positif. Sejarah singkat shortest path. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1959. Adalah algoritma pencarian graf yang memecahkan masalah jalur terpendek yang bersumber dari satu simpul untuk sebuah graf dengan bobot simpul tidak boleh negatif. Analisis dilakukan dengan cara memeriksa simpul dengan bobot terkecil dan memasukkannya ke dalam himpunan solusi dengan awal pencarian simpul asal membutuhkan pengetahuan tentang semua jalur dan bobotnya, sehingga dibutuhkan pertukaran informasi dengan semua simpul. Algoritma Dijkstra ditemukan memiliki sifat yang sederhana dan lempeng atau straightforward, sesuai dengan prinsip kerja greedy. Algoritma shortest path mengambil pilihan terbaik yang dapat diperoleh saat itu, berharap bahwa dengan memilih minimum lokal pada setiap langkah akan mencapai minimum global. Untuk langkah-langkah algoritma greedy yaitu menentukan titik awal dan titik tujuan. Misalnya, contohnya itu titik awalnya A ke J. Rumah Bayu ke kampus. Periksa semua sisi yang langsung bersisian dengan titik A. Pilih sisi yang bobotnya terkecil. Sisi ini menjadi di lintasan terpendek yang pertama. Lalu untuk menentukan lintasannya, yaitu dengan cara domain I sama dengan panjang lintasan 1 tambah bobot sisi dari titik akhir lintasan 1 ke titik I yang lain. Lalu pilih domain I yang terkecil. Bandingkan domain I dengan bobot sisi A ke I. Jika bobot sisi A ke I lebih kecil daripada domain I, maka lintasan 2 sama dengan lintasan 1, yaitu U, sisi dari titik akhir lintasan I ke titik I. Selanjutnya penerapan shortest path, yaitu rute perjalanan dari rumah Bayu ke kampus. Dan pertama, Bayu adalah salah satu mahasiswa di kampus Unisa Kuningan. Ia berangkat ke kampus menggunakan sepeda motor. Ada banyak jalan atau jalur dari rumah Bayu untuk menuju kampus Unisa Kuningan. Agar Bayu sampai ke kampus dengan lebih cepat, maka Bayu harus mencari rute atau jalan terpendek dari rumahnya menuju ke kampus Unisa Kuningan. Berikut rute yang harus dipilih Bayu. Rumah Bayu itu di titik A dan kampus Unisa itu titik J. Solusi pertama, menggunakan algoritma greedy atau Dijkstra.
Pilih busur yang berbobot minimum, yaitu busur yang berbobot 1, sehingga dapat lintasan pertama A ke C, yaitu rumah Bayu melewati Taman Cirendang. Dan yang kedua menuju ke E, lintasan terpendek. Domain E sama dengan 4 dan domain F sama dengan 5. Pilih yang terkecil, yaitu domain F. Domain E, yaitu 4. Didapat lintasan A ke C menuju E, yaitu 4. Berarti A ke C terus ke E. Selanjutnya lintasan ketiga, domain H berbobot 11, domain G berbobot 7, dan domain J berbobot 9. Pilih yang terkecil, yaitu domain G, yaitu 7. Didapat lintasan A ke C ke E terus ke G, yaitu rumah Bayu melewati Taman Cirendang, melewati SMK Negeri 3 Kuningan, dan melewati kampus Tikes. Lintasan terpendek domain J yaitu berbobot 10, D domain H berbobot 10, pilih saja D domain J yaitu berbobot 10 juga. Untuk sampai ke titik J dari titik E, yaitu titik kampus dari rumahnya, bisa dilakukan dengan 3 cara lintasan, yaitu E ke H terus ke J, lalu E langsung ke J, dan E ke G dulu langsung ke J. Karena bobot busur E ke J lebih kecil daripada bobot busur E ke G plus bobot busur G ke J, juga bobot busur E ke J lebih kecil daripada bobot busur E ke H. Bobot busur H ke J, maka untuk lintasan ketiga langsung dipilih lintasan E ke J tanpa melalui titik G terlebih dahulu, yaitu melewati kampus Tikes, sehingga dapat lintasan terpendek, yaitu A ke C ke E langsung saja ke J yang berjumlah total bobotnya 9. Dan demikian kesimpulannya berdasarkan algoritma Grady, diperoleh lintasan terpendek dari rumah Bayu ke kampus Unisha Kuningan, sehingga waktu yang dibutuhkan Bayu untuk sampai di kampus juga minimum, sehingga rute yang dilalui Bayu agar sampai di kampus dengan waktu minimum 9 menit itu sebagai berikut. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.